memperhatikan ketentuan pasal 143 KUHP ayat 2 huruf A dan B yungto ketentuan pasal 156 ayat 1 dan ayat 2 KUHP yungto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kuasaan kehakiman yaitu Undang-Undang 49 Tahun 2009 tentang peradilan umum serta peraturan lain yang bersangkutan. Mengadili 1. Menolak keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa tersebut untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara PDM strip datar 27 garing kotim garing 0320 tanggal 30 Maret 2020 adalah memenuhi syarat dan karenanya dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan perkara ini. 3. Memerintahkan untuk melanjutkan atau meneruskan pemeriksaan terhadap terdakwa James Watt alias James bin Ati perihal pokok perkara serta menghadapkan terdakwa dan saksi-saksi pada sidang selanjutnya. 4. Menangguhkan biaya perkara ini sampai pada putusan akhir. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pengadilan negeri pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 dengan majelis lengkap yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 27 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota, dibantu oleh panitera pengganti, dihadiri oleh jaksa penuntut umum dan terdakwa serta didampingi oleh penasihat hukumnya. Demikian putusan sela terhadap terdakwa James Watt. Selanjutnya dilanjutkan putusan sela terhadap terdakwa Dilik. Baik, kita lanjutkan. Namun demikian kita sepakati bahwa garis besar daripada permohonan saudara-saudara dan eksepsi telah dipertimbangkan seluruhnya oleh dalam perkara James Watt. Oleh karena itu kami akan membacakan pada pokok-pokoknya saja, pada poin-poin terpenting yang dapat didengar oleh kita bersama. Kita mulai. Bismillah. Putusan sela nomor 113 garing Pisus garing 2020 PN Sampit. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara para terdakwa 1 Hermanus yang diidentifikasikan lagi serta 2 Dilik alias Bapak Alvin bin Asif yang identitasnya tidak akan dijelaskan lagi, bahwa para terdakwa ditahan sejak tanggal 14 Februari sampai dan sekarang, bahwa para terdakwa didampingi penasihat hukum Fidelis Harefa Esa dan kawan-kawan tidak akan kami bacakan lagi. Setelah membaca penetapan di Sampit, tidak akan dengar lagi penetapan di sidang serta berkas-berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara akuo. Menimbang bahwa terdakwa didakwa secara alternatif, yaitu terdakwa pertama melanggar pasal 107 huruf D Undang-Undang RI nomor 39 2014 tentang perkebunan jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, atau kedua melanggar pasal 3631 ke 4 KUH pidana. Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut bahwa penasihat hukum terdakwa telah mengajukan keberatan eksepsi tanggal 3 April 2020. Dan tidak akan dibacakan lagi dan merupakan satu kesatuan dalam putusan sela ini. Menimbang bahwa keberatan penasihat hukum terdakwa tersebut penuntut telah mengajukan tanggapan sebagaimana pada tanggal 20 April 2020 pada pokoknya sebagai berikut, tidak akan kami bacakan kembali dan merupakan satu kesatuan dalam putusan sela ini. Menimbang untuk mempersiapkan uraian putusan sela ini, uraian lengkap dengan keberatan penasihat hukum terdakwa dan surat dakwaan penuntut umum serta tanggapan penuntut umum atas keberatan penasihat hukum terdakwa terdapat semua termuat dalam berita acara ini dan semuanya telah dipertimbangkan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan sela ini. Menimbang bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan keberatan eksepsi penasihat hukum terdakwa, perlu kami jelaskan
bahwa terdakwa satu yang bernama Hermanus alias Tompel Bibison di dalam perkara Alko telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2020 sebagaimana surat keterangan nomor 253 strip TU strip 3 strip 18 strip DM 20 tanggal 26 April 2020 yang menandatangani adalah direktur pada Rumah Sakit Dr. Murjani Sampit. Dan terhadap hal tersebut, Majelis Hakim telah melakukan penetapan nomor 113 Dinsus 2020 Sampit pada tanggal 27 April 2020 yang pada pokoknya bahwa terdakwa satu berdasarkan pasal 77 KUHP menyatakan bahwa kewenangan menuntut pidana hapus jika terdakwa meninggal dunia. Untuk itu, terhadap terdakwa satu oleh karena telah dinyatakan meninggal dunia, maka terhadap tuntutan terhadap terdakwa satu menjadi gugur. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan khusus terhadap terdakwa satu tidak akan menjadi terdakwa dalam perkara Ko dan perkara yang tidak akan dilanjutkan, sedangkan terhadap terdakwa dua tetap akan dilanjutkan dalam perkara ini. Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim membahas materi dan nota keberatan, Majelis Hakim memenang perlu lebih dahulu menelaah arti dan maksud hukum keberatan di ketentuan hukum acara Indonesia sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara Jemaah Sot dan merupakan satu kesatuan dalam putusan setelah ini. Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati meneliti keberatan dari penasihat hukum, Majelis Hakim menyimpulkan terdapat 5 hal permasalahan hukum sebagai disebutkan dalam eksepsi keberatan, yaitu sebagai berikut. 1. Surat dakwaan pertama tidak cermat dan tidak jelas karena tidak menguraikan keabsahan PT HMBP atas kepemilikan terhadap tandan buah segar seberat 4.300 kilo yang dipanen oleh salah satu unsur legitimasi penerapan pasal 107 huruf D Undang-Undang RI 19 tentang perkebunan. 2. Surat dakwaan kedua pasal 3631 ke 4 KUHP bertentangan dan melanggar ketentuan pasal 63 ayat 2 KUHP. 3. Surat dakwaan pertama atau kedua tidak jelas dan menguraikan antara hubungan perbuatan para terdakwa dengan tandan buah segar kelapa sawit 11.40 yang dipanen atau diambil. 4. Surat dakwaan pertama tidak cermat dan tidak sesuai dengan berkas perkara penyidikan. 5. Para terdakwa pada saat ditetapkan sebagai tersangka pada tingkat penyidikan tidak mendapatkan bantuan hukum atau tidak didampingi penasihat hukum. Nimbang bahwa terhadap eksepsi penasihat hukum terdakwa 2 Dilik alias Bapak Alvin bin Asif di atas telah Majelis Hakim mempelajari keseluruhan eksepsi penasihat hukum terdakwa 2 Dilik alias Abang Alvin, maka Majelis telah menguraikan tentang apa maksud dan eksepsi dan apa yang menjadi kandungan penasihat hukum dan di ruang lingkup eksepsi. Dan apabila Hakim mencermati keseluruhan keberatan eksepsi di atas serta dihubungkan dengan maksud tujuan eksepsi yang di dalam hukum acara pasal 156 ayat 1 KUHP dibagi menjadi 3, keberatan kewenangan, keberatan terdakwa diterima, serta keberatan surat dakwaan dibatalkan sebagaimana telah dipertimbangkan di dalam perkara Jumaswar. Menimbang bahwa dewan hukum tersebut di atas hubungan dengan eksepsi yang dijual oleh penasihat hukum terdakwa Dilik alias Bapak Alvin tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh keberatan eksepsi pada poin pertama sampai poin 5 tersebut bukan masuk dalam ruang untuk tentang pengajuan eksepsi bagaimana dalam pasal 156 ayat 1 KUHP pidana. Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keberatan eksepsi penasihat hukum terdakwa 2 pada poin pertama sebut di atas, yaitu surat dakwaan pertama tidak cermat, tidak jelas karena tidak menguraikan keabsahan hak PT HMBP atas kepemilikan terhadap tandan buah segar kelapa sawit seberat 4.330 yang dipanen sebagai satu unsur legitimasi penerapan pasal 7 huruf Undang-Undang RI nomor 39/2014 tentang perkebunan dengan alasan sedikit tidak akan kebijakan alasan tersebut dan merupakan satu satuan dalam putusan selaku. Menimbang bahwa terhadap poin eksepsi pertama penasihat hukum terdakwa 2 Dilik, Majelis Hakim telah pula memperhatikan tanggapan yang tersebut di atas dan mempelajari maksud dan tujuan eksepsi pada poin pertama ini. Dan setelah Majelis Hakim telah pelajari dalam penjelasan dan uraian eksepsi pada poin pertama tersebut, Majelis Hakim penasihat hukum terdakwa Dilik mempermasalahkan apakah PT Hamparan masalah bangun Persada 2 telah memiliki absahan terhadap buah kelapa sawit yang sejumlah seberat 4.030 kilo sebagaimana penerapan pasal aku, dan seharusnya jaksa menguraikan dan terdakwaannya bahwa PT HMBP memiliki legalitas terhadap surat usaha perkebunan sebagai pemilik buah kelapa sawit tersebut seperti HGU dan lain-lainnya sebagai ketentuan sebagaimana ketentuan pasal di dalam Undang Mahkamah Konstitusi nomor 138/2015 yang dibacakan pada tanggal 27 Oktober 2012 yang tegas berubah ketentuan pasal 42 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2012 tentang perkebunan bahwa keabsahan kegiatan perkebunan harus memiliki dasar yaitu hak atas tanah dan izin usaha perkebunan. Menimbang bahwa dari permasalahan penasihat hukum terdakwa 2 Dilik Bapak alias Pimpin Asif tersebut di atas mengenai keabsahan atau legalitas memiliki PT Hamparan sebagai pemilik dari kumpulan sawit 4.030 kilo
Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah majelis hakim mempelajari terhadap berkas perkara aku, terdapat barang bukti berupa fotokopi sertifikat hak guru nomor 35 tanggal 22 September 2006, yang mana di dalam sertifikat hak guru tersebut adalah atas nama PT Hamparan Sawit Bangun Persada II sebagai pemilik perkebunan, dan mengenai buah kelapa sawit seberat 4.330 kilo untuk membuktikan kebenarannya apakah buah kelapa sawit tersebut milik PT Hamparan Sawit Bangun Persada II semen uraian dakwaan di atas. Majelis hakim perlu melakukan pembuktian lebih lanjut sehingga majelis hakim akan bertindakan dalam pokok perkara, dan mengenai jasa umum tidak menguraikan keabsahan secara legalitas yang dimiliki PT Hamparan sebagai pemilik dari buah kelapa tersebut dan perkebunan sebagian dalam uraian dakwaan tersebut tidak dapat serta-merta menjadi surat dakwaan umum menjadi tidak cermat, tidak jelas sehingga menjadi kabur dan dapat batal demi hukum sebagaimana ketentuan dalam pasal 143 ayat 3 KUHP. Dengan demikian diberikan kebenarannya sudah sepatutnya jaksa penuntut umum untuk membuktikan kebenaran apakah barang bukti berupa bukti surat HGU nomor 35 tahun 22 September 2006 adalah legalitas yang memiliki PT Hamparan Sawit Bangun Persada, yaitu sebagai izin untuk melakukan usaha perkebunan. Nimbang selanjutnya keberatan eksepsi hukum terdakwa 2 pada poin kedua mengesahkan surat dakwaan kedua pasal 63 ayat 1 KUHP bertentangan dan melanggar ketentuan pasal 63 ayat 2 KUHP dengan alasan bahwa merujuk memperhatikan ketentuan pasal 63 ayat 2 KUHP. Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu perbuatan pidana umum diatur pula yang pidana khusus, maka hanya yang khusus itulah yang akan diterapkan. Nimbang bahwa terhadap aksi penasihat terdakwa Dilik alias Bapak alias bin Asif pada poin tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini. Nimbang setelah majelis hakim mempelajari serta memperhatikan eksepsi penasihat terdakwa 2 Dilik di atas dan telah memperhatikan tanggapan dia penuntut umum pada poin kedua tersebut, majelis hakim berkesimpulan. Majelis hakim berpendapat dengan tanggapan jaksa penuntut yang menyatakan bahwa setelah cermat, jelas dan lengkap menguraikan peristiwa kejadian tindak pidana, identitas terdakwa serta telah mencantumkan pasal yang disangkakan kepada para terdakwa sebagaimana dalam pasal 143 ayat 2 KUHP yang dapat membuat surat dakwaan umum jadi tidak dapat terima maupun menjadi batal. Dan tidak hanya itu, apabila mencermati salah satu kewenangan dari jaksa penuntut, yaitu sesuai dengan pasal 14 huruf D KUHP, membuat surat dakwaan berdasarkan hasil penyidik setelah dinyatakan lengkap dan dilakukan penuntutan. Perumusan surat dakwaan tersebut sepenuhnya adalah kewenangan jaksa penuntut umum, termasuk dalam menentukan pasal-pasal yang didakwakan. Jaksa penuntut umum juga berwenang menentukan pasal yang dianggap sesuai dengan hasil penyidikan dengan alat-alat bukti yang sah. Nimbang untuk mengetahui keberatan kasus hukum terdakwa 2 tersebut, menurut majelis hakim haruslah dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara apakah jaksa penuntut telah sah menerapkan hukum atau menerapkan pasal dalam surat dakwanya. Sehingga demikian sudah kewajiban bagi jaksa penuntut umum untuk membuktikan perbuatan terdakwa telah sesuai dengan uraian dakwaan serta pasal yang ditetapkan oleh jaksa penuntut umum bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana. Sehingga demikian apa yang menjadi keberatan eksepsi penasihat hukum terdakwa adalah Dilik alias Bapak Alvin bin Asif pada poin tersebut sangatlah tidak beralasan dan haruslah ditolak. Nimbang selanjutnya majelis hakim akan pertimbangkan eksepsi poin ketiga yang pada pokoknya telah disebutkan di atas, dan setelah memperhatikan tanggapan dari penuntut, maka majelis hakim akan mempertimbangkan seperti berikut. Majelis hakim berpendapat bahwa setelah majelis hakim mempertimbangkan serta memperhatikan surat dakwaan jaksa penuntut umum tanggal 30 Maret 2020 dengan nomor register PDM 26 Kotim 30 tersebut, ternyata apa yang menjadi keberatan dasar terdakwa tersebut atas telah diuraikan oleh JPU secara cermat, jelas dan lengkap sebagai menjadi dasar tanpa pasal 143 2 huruf A dan huruf B KUHP. Dan mengenai kronologisnya peristiwa hukumnya, menurut majelis hakim jaksa penuntut telah menguraikan secara jelas sehingga tidak ada alasan majelis hakim yang dapat menyatakan surat dakwaan jaksa umum menjadi batal demi hukum sebagaimana disyaratkan dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Untuk itu, sudah seharusnya penasihat hukum terdakwa membuktikan semua keberatannya dalam pemeriksaan bukti pokok perkara. Apakah tuduhan jaksa penuntut tersebut adalah tidak benar atau sebaliknya jaksa penuntut umum yang dapat membuktikan bahwa terdakwa bersalah sebagaimana dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum tersebut. Sehingga demikian terhadap keberatan penasihat hukum terdakwa pada poin ketiga aku sangatlah beralasan dan haruslah dikesampingkan.